Selamat sore semuanya. Um, Terima kasih telah mengikuti Accent Talks Virtual Class yang kedua. Kemarin udah yang pertama itu mengenai metal roofing 101 sama BlueScope. Kali ini kita akan membahas perihal solar panel at home 101 bersama Accent Responsible Architecture. Ada Mas Gaya di sini dan tim Starsol, Mas Arbi sama Mas Hamid. Nah, Accent Details Virtual Class ini mengangkat 3 isu utama dengan case study rumah mikro prefabrikasi Ensayana yang sekarang Mas Gea lagi tempatin. Salah satunya perihal solar panel at home 101. Nah, acara Virtual Class ini akan berupa sesi mini workshop yang membahas aplikasi secara teknis, banyak tentang product knowledge, serta potensi-potensi kedepannya perihal penggunaan dan teknis solar panel dalam praktik arsitektur. Di akhir sesi akan ada eksklusif virtual tour Ensayana. Jadi bisa nanya-nanya langsung karena si solar panelnya ini sendiri udah dipasang dan kita udah selama 2 bulan ya kayaknya 2 bulan menggunakan solar panel dari Starsol ini. Sekarang kita akan masuk pada sesi pertama perihal solar panel at home 101 bersama Starsol, lalu dilanjutkan oleh Accent perihal penerapan solar panel at home 101. Jadi kayak lebih ke pengaplikasiannya di desain tuh kayak gimana aja dan apa aja yang perlu disiapin secara desain. Pada salah satu case tadinya si rumah mikro prefab Ensayana ini. Nah, kayak materi utama yang akan disampaikan adalah mengenai solar panel in general, jenis-jenisnya apa aja, kelebihan serta potensi-potensi, breaking the myth and concern terhadap solar panel, serta penjelasan teknis, persiapan dan spesifikasi perihal penggunaan solar panel di rumah. Selanjutnya langsung aja saya persilahkan kepada tim Starsol untuk menjelaskan solar panel 101. Teman-teman di sini boleh simpan pertanyaannya juga karena nanti akan ada giveaway buat 5 pertanyaan terbaik. Mari. Oke, ya terima kasih Mbak Zara dan kawan-kawan Accent atas waktunya. Telah mempersilahkan Starsol buat sharing ilmunya lah terkait solar panel. Sebentar saya share screen dulu. Jadi mungkin sebelumnya di sini kawan-kawan semua pasti udah pernah dengar ya yang namanya solar panel atau pernah cari tahu apa sih solar panel itu dan apa sih fungsinya. Nah, dari sini kita akan menjelaskan terkait edukasi mengenai solar panel, khususnya penggunaan di rumah dan pengaplikasiannya. Jadi kita itu berdiri tahun lalu di 2019. Jadi kami hadir itu sebagai company yang ingin membantu Indonesia mewujudkan transisi penggunaan energi terbarukan yang lebih baik. Kalau sekarang kan memang pembangkit listrik utamanya masih didominasi oleh PLN. Terus kalau kita lihat beberapa tahun ke belakang, itu juga pembangkit listrik kebanyakan memang masih menggunakan fossil fuel atau misalkan seperti batu bara, dan itu masih masif. Kedepannya juga pembangkit diesel juga masih banyak. Tapi kenapa sih energi terbarukan belum terlalu cepat, khususnya ya tenaga surya di Indonesia. Padahal di negara Asia Tenggara lain itu udah lebih cepat dibandingkan kita. Kalau kita dengan 2 musim dan berada di garis khatulistiwa itu pemanfaatan tenaga surya itu bisa lebih besar banget. Nah, ini salah satu contohnya. Kita lihat potensi tenaga surya dalam map Indonesia. Jadi kalau misalkan kita hitung secara potensi ya, itu tuh tenaga surya itu bisa mencapai 207 gigawatt kalau misalnya benar-benar diutilize. Nah, diutilize ini 207 gigawatt, kalau misalkan kita bandingkan dengan pembangkit listrik yang ada di Indonesia itu masih sekitar 66 gigawatt. Which itu kan berarti hampir 3 kali lipatnya dari pembangkit listrik yang ada sekarang. Dan istilahnya kalau misalnya 200 gigawatt itu terpakai semua, otomatis pulau ya mau di daerah terpencil atau apa juga bisa menghidupi diri mereka dengan tenaga listrik. Kan masih banyak tuh daerah-daerah terpencil yang masih belum bisa ada akses listrik atau memang kesulitan karena memang remote area yang susah diakses. Kemudian ini ada beberapa video yang menampilkan 3 main issue, misalkan misinformasi seputar solar panel dan lainnya.
Mohon disimak dulu ya videonya. Misi informasi seputar sistem panel surya. Sistem panel surya tuh yang untuk pemanas air itu ya? Ya benar, tapi ada juga loh yang berfungsi sebagai pembangkit listrik di rumah. Jadi konsumsi listrik siang hari kamu lebih ringan karena disuplai matahari. Kalau saya sudah pasang sistem panel surya, nggak akan lagi deh mati lampu kan? Eits, belum tentu. Itu tergantung jenis sistem panel surya yang kamu pasang. Kalau yang kamu pasang sistem on-grid, maka akan tetap bisa mati lampu, kecuali ditambah baterai, baru bisa menyala karena ada energi cadangan yang disimpan. Wah, mahal banget. Bukannya belasan juta ya harganya? Tunggu dulu, SPS yang baik itu, pertama, safety-nya terjamin, anti konslet sehingga aman dan nyaman. Kedua, lebih awet, solar panelnya dapat bertahan hingga 20 tahun. Ketiga, memiliki sistem monitoring energi. Kamu bisa memantau produksi dan konsumsi listrik, sehingga bisa lebih bijak menggunakan energi. Dengan banyak kelebihan di atas, sangat wajar harganya cenderung lebih tinggi. Itu sih sedikit video dari kita. Jadi ada 3 hal. Pertama itu misinformasi seputar solar panel atau tenaga surya. Emang sih kalau misalkan kita tahu tenaga surya dulunya yang kalau di atas rumah tuh biasanya buat pemanas air ya. Kalau sekarang udah lebih advance lagi, istilahnya kalian bisa menghasilkan energi listrik dari energi matahari atau dari radiasi matahari, bukan dari panasnya matahari. Kemudian yang kedua, kalau misalkan kita udah pasang solar panel, apakah benar-benar kita akan mandiri energi? Misal kita pasang di rumah, terus kita pasang solar panel aja, tanpa adanya baterai, ya itu nggak bisa mandiri energi. Saya kalau misalkan PLN-nya mati lampu, ya otomatis yang di rumah juga ikut mati lampu. Itu saya akan menjelaskan di bagian selanjutnya. Kemudian yang ketiga itu ada soal kenapa sih solar panel itu mahal? Ya karena pertama ini teknologinya masih terus berkembang dan penerapan di Indonesia juga masih dikit. Nah, karena penerapan di Indonesia masih dikit, harganya mungkin masih mahal. Sebenarnya sih harganya itu udah berkurang drastis dibandingkan misalkan 5 tahun lalu. Jadi sekarang itu bisa lebih affordable lah dibandingkan beberapa tahun ke belakang. Dan udah ada peraturan resminya tentang penggunaan SPS, sistem panel surya ini di atap di rumah kalian masing-masing. Nah, selanjutnya saya akan jelasin gimana sih sebenarnya sistem solar panel ini bisa bekerja, atau saya bilang kurva produksinya itu seperti apa. Kalau misalkan SPS dipasang di rumah kalian, itu kan otomatis kita memanfaatkan energi dari matahari atau tenaga surya ya. Dimana tenaga surya di Indonesia kan nggak all day ya, nggak 24 jam. Artinya kalau kita itu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu dari terbit sampai terbenamnya matahari di Indonesia. Nah itu kalau misalkan kita gambarkan di kurvanya produksinya itu sesuai istilahnya dari terbit sampai terbenam. Jadi kalau misalkan saya gambarkan di sini, itu kan pagi itu masih malu-malu lah ya matahari kan, sinar Indonesia. Dia siang semakin makin panas, semakin terik, semakin energi matahari itu tersalurkan lah, tersinari itu. Nah dari pagi sampai siang itu kurvanya seperti kubah ya. Jadi dia akan seiring berjalannya matahari dan berkali matahari. Nah, jadi solar panel ini sendiri itu sifatnya intermittent atau tidak stabil, di mana memang bergantung sama energi matahari. Kalau misalkan aja nih ya, ada awan atau kayak misalkan mendung, itu bisa jadi ya kurvanya nggak sebagus ini, misalnya kurvanya nggak bentuk kubah full lah. Bisa aja pada saat siang nih ya, tiba-tiba mendung ya langsung bisa turun ke kayak seperti malam gitu, seperti tidak ada energi matahari, cuman masih ada. Terus untuk mengatasi ketidakstabilan energi matahari ini itu harus seperti apa sih? Jadi itu SPS ini harus dikombin. Combine ini dalam artian dikombinasikan dengan jaringan listrik di rumah, istilahnya jaringan listrik PLN, sama kalau sekarang itu lagi tren baterai. Jadi baterai kan buat menyimpan energi ya. Jadi ada 2 hal itu yang bisa dikombinasikan. Jadi kalau misalkan tadi di siang hari itu tiba-tiba mendung, otomatis daya yang dihasilkan SPS kan berkurang ya. Itu bisa narik daya dari jaringan listrik PLN. Atau misalkan lebih advance lagi, itu pakai baterai. Jadi kalau pakai baterai kan otomatis
kalau misalkan pemakaian konsumsi kita di harian itu kurang, berlebih bisa disimpan. Nah, seperti itulah. Dan kalau untuk peak sun hour di Indonesia itu peak sun hour itu kayak kurva matahari, istilahnya yang maksimum lah. Misalkan dari jam 10 sampai jam 2 itu terik-teriknya matahari. Nah, itu di Indonesia itu sekitar 3 sampai 4 jam. Kemudian ada sistem panel surya, tadi udah jelaskan di video, ada on-grid, off-grid, dan hybrid. Di on-grid itu kombinasikan dengan jaringan PLN, terus off-grid itu murni memakai baterai saja dan solar panel, dan kalau hybrid ini dikombinasikan dengan baterai dan listrik PLN atau bisa misalkan pembangkit energi terbarukan lainnya. Untuk kecocokan bisa dilihat dari PT, istilahnya kalau on-grid penghematan, kalau off-grid itu kemandirian energi, dan kalau hybrid itu untuk ketahanan energi. Kemudian kita masuk nih ke bagian aksen PLTS overview seperti apa sih. Jadi flashback sebelumnya itu kita itu berkomunikasi dengan aksen dari salah satu karyawan kita, terus ternyata dia memiliki kolega istilahnya arsitektur nih. Ya udah kita coba kolaborasi gimana caranya kita menghadirkan energi terbarukan di aksen juga, dan ini sejalan dengan visinya aksen juga untuk menghadirkan new normal living di rumahnya. Jadi kalau misalkan kita lihat di presentasi, untuk PV lifetime sendiri itu bisa mencapai 20 tahun atau lebih. Terus untuk estimasi produksi energi tahun pertama itu bisa mencapai 1037 kWh, atau misalkan kalian mau kasih dalam rupiah, tinggal dikalikan saja harga per kWh-nya. Terus otomatis kan kalau misalnya kita pasang PLTS, kita ingin membantu pengurangan emisi karbon ya. Jadi untuk per tahunnya itu bisa saving sekitar 782 kg karbon dioksida per tahunnya. Atau kalau misalkan kita hitung selama 20 tahun nih, itu setara dengan kita mengemudikan mobil Avanza sejauh 117.000 km. Kemudian di aksen juga kita pasang yang namanya grid dan solar PV monitoring. Jadi ada pantauan konsumsi listrik dan produksi dari sistem panel surya itu sendiri. Nah, ini saya masuk untuk lebih jelasnya ke sistem on-grid. Karena yang di aksen ini kita kombinasikan dengan jaringan listrik PLN. Dari diagram ini ada panel surya, ada inverter, ada panel listrik utama, ada beban penggunaan. Di sini kita ambil contoh lampu. Kemudian ada yang namanya meteran eksim. Meteran eksim itu apa? Meteran eksim itu meteran ekspor-impor. Terus ada jaringan listrik PLN. Nah, saya sekilas saja bahas meteran eksim sedikit ya. Jadi meteran eksim ini adalah suatu alat ya yang bisa ekspor atau impor penggunaan listrik. Jadi kalau misalkan kalian itu kelebihan dipakai SPS di rumah, misalkan kalian produksi dari SPS itu sekitar 5 kW, 10 kW. Di sini kan bebannya cuma 5 kW. Yang sisanya kemana? Oh, sisanya itu bisa kita ekspor ke PLN. Dalam artian itu secara resmi bisa kalian jual lah, karena itu udah diatur di Permen SDM nomor 49 tahun 2018. Jadi itu keuntungan yang udah diatur. Jadi kita secara resmi kalau misalnya ada kelebihan PLTS produksinya berlebih, itu bisa langsung dijual. Sama halnya kayak misalkan kalau misalnya PLTS kita produksinya kurang atau lagi mendung, itu ya otomatis kita bahasanya impor dari listrik PLN. Jadi istilahnya kayak kita masak PLTS tuh kayak berasa kita kita bikin negara kita sendiri gitu loh. Dan listrik ini sumber daya kita, ya antara mau diekspor atau mau diimpor. Nah, kemudian kita masuk ke bagian komponen-komponennya. Ini secara gambaran fisiknya. Kalau tadi kan cuma secara diagram. Itu ada apa aja sih? Kalau yang paling penting, yang paling visible itu panel surya, inverter on grid, mounting, sama panel DC dan AC. Di panel surya udah dilihat, itu tipe-tipenya banyak sih. Ada namanya monokristalline, ada polikristalline, atau thin film. Itu nanti lebih lanjutnya bisa kita langsung lah. Terus dimensinya itu bervariasi karena tergantung, kalau di sini ada tulisan 200 WP ya, jadi tergantung berapa banyak sih watt yang mau dihasilkan. Jadi 200 WP itu namanya 200 watt peak. Watt peak itu dalam artian dalam 1 jam ya dia bisa menghasilkan maksimum 200 watt per hour ya. Jadi kalau misalkan di sini 500 WP berarti dia sejam bisa menghasilkan 500 watt. Dan itu untuk dimensinya itu bervariasi ya.
Jadi kan ada istilahnya panel surya yang 10 WP, terus sekarang itu terakhir sudah sampai di sekitar 500 sampai 600 WP. Dan itu dimensi akan mengikuti dari mulai sekitar kurang dari 1 meter persegi sampai 2 meter persegi per satu modulnya. Dan variasi bebannya juga mengikuti dari yang kecil 5 kiloan bisa sampai 2 kilo, 5 kilo sampai paling berat itu sekarang di 25 sampai 30 kilo. Kemudian inverter juga jenisnya banyak. Kayak misalnya inverter on-grid, off-grid, atau hybrid. Dan itu juga tergantung penggunaannya. Kebanyakan inverter itu dipasang di dinding ya. Jadi lebih eye-catching lah kalau misalkan dipasang gitu. Terus ada mounting. Mounting ini gunanya sebagai dudukan dan juga sebagai sirkulasi udara di bawah panel surya. Jadi kalau misalkan panel surya kan selalu terima panas ya, terus-terusan. Kalau misalkan kita nggak kasih sekat atau dudukan ini, itu otomatis nanti panasnya itu mengumpul di bawah panel surya. Itu bisa berbahaya sih, maksudnya ada danger-nya di situ, dan bisa kebakar lah kalau misalkan nggak ada sirkulasi udara yang baik. Jadi mounting ini gunanya juga ada di situ. Kemudian ada panel, ya? Mas Erwin ini, suaranya apa boleh deketan? Oke. Sorry kalau misalnya kurang kencang. Lanjut lagi. Nah, ini kemudian ada panel DC dan panel AC. Kenapa sih ada panel DC dan panel AC? Karena kalau misalnya kita lihat balik sebelumnya, panel surya itu menghasilkan yang namanya listrik DC. Sedangkan jaringan listrik PLN itu listriknya AC. Jadi untuk mengkonversikan dari listrik DC ke listrik AC itu dibutuhkan namanya inverter. Jadi makanya kita harus punya namanya panel DC dan panel AC karena buat overproteksi dari solar panel dan proteksi dari listrik kalian juga. Jadi istilahnya double lah. Jadi misalkan kalau ada short circuit atau arus pendek, itu rumah kalian nggak kenapa-napa. Kemudian apa aja sih hal-hal yang harus dipersiapkan kalau misalkan kalian mau masang solar PV di rumah kalian, tenaga surya ya. Ada 5 ya, utamanya itu kita lihat dari penggunaan listrik kalian, kemudian yang kedua jenis SPS yang diinginkan, ketiga luas dan jenis atap, keempat arah rumah, yang terakhir itu bayangan dari objek sekitar. Jadi penggunaan listrik kalian ini bisa didapat dari biaya listrik kalian, dibagi misalkan harga listrik rumah per kWh itu di angka 1.400, kalian bagi itu, terus dibagi 30, kalian dapat perhariannya. Kemudian jenis SPS, tadi kalian mau seperti apa sih? Apakah mau penghematan, tujuannya, atau ketahanan energi, atau kemandirian energi. Kalian tinggal pilih mau on-grid, off-grid, atau hybrid. Kemudian luas dan jenis atap. Tadi kan kalau yang saya bilang, satu modul itu bisa mencapai 2 meter persegi ya. Jadi kalian juga harus tahu berapa sih luas atap kalian, apakah misalkan satu modulnya itu cukup ya di atap, atau misalkan kita mau masang 10 modul nih dengan sekian daya, misalkan 400 WP, apakah kalau misalkan saya butuh 4 kW, modulnya 400 WP, berarti kan harus butuh 10 modul ya, dia menghasilkan 4.000 watt. Nah itu apakah atapnya muat, karena kan satu modul itu ada 2 meter persegi dikali 10, jadi kan 20 meter persegi. Lumayan ya, kurang untuk atap segitu. Terus arah rumah, karena kan kalau lihat di gambar yang bergerak ini, arah rumah atau atap rumah juga mempengaruhi, karena matahari kan terbit dari timur ke barat ya. Jadi panasnya yang efisien untuk penempatan solar panelnya. Kemudian ada yang terakhir itu bayangan dari objek sekitar. Nah, kenapa sih harus memperhatikan itu? Karena bayangan dari objek sekitar itu juga bisa mempengaruhi produksi energi surya. Seperti yang saya tadi bilang, kalau misalkan ada awan aja, energinya bisa berkurang lah. Ini kan kayak misalkan mataharinya terik. Jadi seperti itu. Kalau untuk pemasangannya sih rata-rata cepat ya. Karena kan yang lama itu dipersiapkan, kita bagian buat nyiapin teknisnya, segala macam. Dan kalau pemasangan itu cepat. Ini 1-3 hari itu udah kelar. Semakin kecil size-nya, semakin cepat. Kemudian kita masuk ke bagian perawatan. Nah, kalau dari PV sendiri kan lifetime-nya 20 tahun ya. Apakah perawatan itu akan banyak atau akan ribet?
Sebenarnya ribet sih enggak, karena kan dia itu bukan moving parts ya, atau nggak ada part yang bergerak. Dia cuma diam saja. Terus komponen utamanya adalah panel surya, inverter, mounting, sama ADC-AC. Jadi yang paling penting sih karena yang menghasilkan energi itu di panel surya, paling kita pantaunya lebih ke panel suryanya sama inverternya. Jadi apa yang harus kita lakukan pada saat perawatan itu memonitor kinerja SPS. Frekuensinya seberapa sering sih? Yaitu tergantung kalian mau lihat seberapa lama, bisa harian, mingguan, atau bulanan. Kenapa sih harus dipantau? Kalau misalkan nantinya ada masalah atau apa, itu bisa lebih cepat troubleshooting-nya. Kemudian kita harus menjaga panel surya tetap bersih biar energi produksinya maksimal. Kalau misalkan dibiarkan kotor dalam waktu yang lama, itu performa produksinya emang bakal berkurang. Tapi emang harus sesering apa sih? Sebenarnya tergantung dari intensitas debu dan hujan di tempat kalian ya. Bisa sih 3-6 bulan sekali itu udah cukup untuk ngebersihin solar panel. Terus ngebersihin solar panel itu mudah kok. Cuma cukup air sama lap aja. Yang penting solar panel itu langsung disemprotkan dengan air. Jadi jangan istilahnya langsung pakai kanebo, itu jangan. Lebih baik itu disemprotkan dengan air dulu biar debunya turun atau hilang, baru ntar dilap. Kalau misalkan sudah terjangkau tempat pemasangannya, ya tinggal hubungi installernya. Siapa sih installernya, tinggal hubungin aja, ntar paling dibersihkan. Seperti itu. Kemudian ini untuk pemantauan akan dijelaskan lebih lanjut oleh kawan saya, itu Hamid. Mungkin 4 bulan waktunya, dipersilakan. Oke, selamat siang teman-teman semua. Saya akan melanjutkan. Hamid dari Starsol juga, jadi melanjutkan dari Arbi tadi. Di awal udah dijelaskan ya, kalau kita juga ada pemantauan atau monitoring. Nah, di Aksen ini adalah salah satu pilot project kita untuk pemantauan ini. Jadi, di sana terpasang device yang bisa memantau secara real time. Tapi saat ini masih dalam tahap pengembangan karena ini harus terhubung dengan internet ya. Jadi kendalanya paling di internet itu aja yang masih belum stabil untuk di site. Jadi kalau untuk pemantauan, ini terakhir hari ini kita lihat itu di Aksen pemakaiannya itu udah 143 kWh, atau kalau ini sejak monitoring dinyalakan atau sekitar mungkin sebulan yang lalu. Jadi dari 20 Juli sampai 20 Agustus sekarang itu sekitar 143, atau mungkin kalau di tagihannya itu sekitar 200.000 ya. 200.000 lebih untuk dengan tarif dasar listrik yang 1.400. Nah, produksi SPS-nya itu mencapai 73 kWh atau perharinya 2,4. Nah, ini karena ini pemasangannya masih sebulan, jadi belum bisa kita lihat. Tadi kan Arbi udah jelaskan 3-4 jam per hari atau 3-4 kWh per hari untuk yang 1 kWh terpasang. Itu belum bisa dilihat karena ini masih sebulan. Jadi mungkin dengan pemakaian yang lebih panjang lagi nanti bisa kita lihat. Next. Nah, ini sekedar simulasi aja. Kita punya materi ini di apa istilahnya di sosmed kita atau di website kita yang bisa di-download. Jadi karena waktunya di sini terbatas, mungkin secara singkat aja ya. Jadi misalkan ilustrasi Mas Budi atau dalam hal ini di Aksen ya kita pasang. Kalau di Aksen tadi 1 kWh, di sini si rumah Mas Budi ini 2 kW atau 2000 watt. Bisa teman-teman lihat di produksi listrik SPS. Di situ spesifikasinya 2000. Nah, jadi dengan 4 jam per hari sinar matahari, jadi apa istilahnya? Harusnya solar panel itu akan menghasilkan 8 kWh atau 8.000 watt hour per hari. Nah, ini simulasi ini bisa teman-teman pakai nanti kalau misalkan untuk memasang di rumahnya. Jadi di bagian kiri bisa dilihat berapa sih daya rumahnya Mas Budi. Nah, itu akan bergantung juga
ke maksimal berapa yang bisa dipasang solar panel. Saat ini untuk untuk regulasi di Indonesia itu maksimal solar panel itu mengikuti maksimal daya rumah terpasang. Jadi misalkan kalau di Aksen itu 2.200, ya maksimalnya 2.200. Kurang dari itu boleh. Lanjut. Ini skenario penghematan. Sekali lagi teman-teman nanti bisa lihat kalau kurang jelas di sosmed kami ya. Jadi karena tadi ini on grid berarti ada dua sumber ya, solar panel dengan PLN atau utility power bahasa sebutannya. Berarti ketika solar panel ini produksinya banyak dan tidak kita langsung gunakan, artinya misalkan siang kita contohnya ini Mas Budi ya, misalkan di akhir pekan kita di rumah, otomatis kita menyalakan semua alat listrik ya, atau pas lagi WFH nih ya, WFH kan kita pakai alat listrik semua, otomatis semua yang di generate dari solar panel akan terserap langsung. Nah, beda cerita kalau rumahnya ditinggal, terus solar panel tetap menghasilkan. Nah, ini yang tadi akan dijual ke PLN. Jadi skenario 2, listriknya akan dijual ke PLN sebesar 65%. Aturan-aturan itu nanti bisa teman-teman baca ya, atau bisa konsultasikan juga ke kita langsung. Nah, skenario 3 benar-benar nggak ada. Jadi kesimpulannya, dengan 3 skenario tersebut, penghematannya tadi yang dari 2 kW itu sekitar 228.000 sampai 350.000 per bulan. Next. Nah, terus banyak juga mungkin yang bertanya, gimana nilai investasi si solar panel system tadi? Di sini juga kita gambarkan. Sebenarnya menghitungnya juga menggunakan ini ya. Kita harus tahu tarif dasar listrik. Nah, tarif dasar listrik di Indonesia biasanya akan naik, walaupun tidak tiap tahun, tapi rata-rata itu ada inflasinya lah, mengikut inflasi akan naik. Nah, jadi kalau kita beli solar panel, harusnya kita beli di awal. Jika dibandingkan dengan listrik PLN, maka kita tetap lebih untung karena kita harganya tidak naik karena kita udah beli di awal dan langsung kita gunakan. Ini contoh-contohnya, dan bisa bertahan, sekali lagi parameternya bisa bertahan 15-20 tahun untuk si solar panelnya. Untuk inverter mungkin ada perbaikan di setiap 10 tahun. Terus lanjut. Nah, ini sekali lagi mungkin teman-teman bingung lihat banyak angka, tapi nggak apa-apa. Ini sebenarnya cara menghitung gimana kita bakal balik modal lah istilahnya. Kita invest di solar panel, seberapa untung sih. Nah, ini kalau dihitung dengan metode ini, dengan parameter-parameter yang di sebelah kanan itu ya, ada 4 jam, inflasinya 6%, dan efisiensi degradasinya 0,5%. Nah, itu bisa sekitar, payback periodnya bisa sekitar 8 tahun, 7-8 tahun. Jadi di tahun ke-8 itu kita udah untung, karena kita udah menghasilkan listrik secara gratis dari matahari tersebut. Jadi tidak ada lagi yang tadinya penghematannya karena kita mengeluarkan uang juga. Nah, di tahun ke-8 kita penghematannya udah bisa merasakan itu langsung gitu. Jadi itu kira-kira untuk payback period. Nanti teman-teman bisa lihat secara lengkapnya di materi-materi kita ya kalau ada yang mungkin kurang jelas. Terus lanjut. Nah, ini masa depan di solar panel. Solar panel ini memang udah sangat lama banget ditemukan. Udah sekitar tahun berapa saya lupa. Pokoknya udah teknologi sekarang bahkan sudah sampai efisiensinya udah gede lah. Yang di Aksen pakai per panelnya itu kan 200 watt peak ya. Nah, sekarang itu sudah bisa tembus sampai 450. Bahkan sampai 500 watt peak. Nah, masa depannya gimana? Ada juga mungkin yang tadinya, karena solar panel ini efektifnya sebenarnya di atap ya. Karena kalau di ground terus solar farm gede itu kan butuh tanah juga ya. Sama aja jadinya. Butuh tanah yang gede, perawatannya juga besar. Nah, kalau kita taruh di setiap atap rumah di Indonesia aja, itu kan udah menghemat space. Jadi perlu lagi space tambahan untuk generate listrik dari solar panel. Nah, makanya di masa depan itu ada solar roof tiles.
ini dulu ini sama Solar City yang sekarang diakuisisi Tesla ya. Nah itu. Kemudian ada building integrated photovoltaic juga, ini seperti kedepannya kaca yang bisa tembus pandang walaupun tidak full tembus pandang, yang cahayanya bisa tembus ya, bisa masuk, itu juga bisa ditempelkan sel atau bisa mengenerate listrik juga. Kemudian di microgrid ini sebenarnya konsep menggabungkan banyak renewable energy ke dalam satu community sehingga dia intermitensinya tadi yang seperti dibilang Arbi itu lebih stabil. Itu tapi di Eropa sudah banyak community yang udah pasang solar panel digabungkan dengan hybrid dengan diesel untuk backup, dengan baterai juga maupun dengan wind turbine dan segala. Next. Dan juga ke depan ini kita istilahnya kita nggak cuma bermain di solar panel. Artinya solar panel itu the way of kita generate listrik gratis dari matahari. Tapi tetap kalau kita pemakaian listrik itu masih boros, sama aja gitu kan. Jadi kita menggabungkan dua konsep. Mungkin teman-teman sekarang udah familiar banget dengan namanya smart home ya. Udah banyak dijual di pasaran, lampu yang bisa connect ke internet, terus TV juga udah bisa connect ke internet. Bahkan Samsung juga ada punya kulkas yang connect ke internet dan segala macam. Nah, ini kalau hanya connect ya kita cuma bisa kontrol on sama off, itu kan ya kita cuma dapat the way of smartnya aja ya. Jadi, oh bagus nih kita bisa matiin nyalain dari jauh, bisa kontrol dari jauh, itu aja. Tapi harus kita tambahin sisi satunya, yang monitoring tadi kita gabungin dengan smart home, jadinya smart plus wise energy usage gitu. Jadi ini ke depannya ini juga masih dalam development kita. Tidak cuma si solar panelnya aja, tapi peralatan listrik di rumah itu kita bisa tahu secara secara granular. Kita tahu TV kita membuang listrik berapa gitu secara rupiah, kulkas, microwave, AC. Paling penting AC ya di Indonesia penggunaan terbesar di Asia lah, di negara-negara tropis penggunaan terbesar itu pasti ada di air conditioning. Nah, gitu. Jadi ini konsep kita ke depannya. Di Aksen ini juga salah satu pilot project development kita untuk di apps ini. Jadi ini sangat membantu jika ada banyak site yang kita tanamkan monitoring itu, karena ini juga ke depannya akan menggunakan AI dan segala macam. Gitu sih. Terakhir, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, boleh nanti teman-teman. Ini Instagram kita, dan juga kalau teman-teman yang mau datang secara langsung ke kantor kita, boleh. Kita ada di BSD, di Tangerang Selatan. Dan juga kalau mau tanya-tanya dulu tentang solar panel lebih lanjut, bisa kontak kita di nomor tersebut ya, ada di layar. Gitu sih. Mungkin ada tambahan, Arbi? Ya udah cukup dari presentasi kita, mungkin segini aja. Mungkin nanti lebih ramainya bahasnya di Q&A. Lebih hidup lah bahasannya. Lebih cair ya. Ya, thank you Mas Arbi, Mas Hamid. Pertanyaan udah banyak banget nih sebenarnya, tapi kita hold dulu ya. Kita lanjut dari sesi kedua dari Aksen Responsible Architecture, Mas Gea. Boleh silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, makasih Mbak Zara. Saya coba share screen ya. Oke. Halo semuanya teman-teman, selamat sore. Mungkin perkenalan ya. Tadi menyambung dari tim teman-teman dari NEP. Saya Gia Sentanu dari Aksen Studio. Yang kebetulan kita sedang ada project cabin di kurang lebih sih akhir tahun lalu dan selesai kurang lebih di awal tahun. Cuman tadinya kita mau launching nih cabin ini di sekitar Februari atau Maret, tapi sayangnya kebetulan ada pandemik. Jadi kita coba hold dan kita coba pakai dulu prototipenya seperti apa dan alhamdulillahnya ya bermanfaat buat kita. Mungkin
pertama-tama saya coba perkenalkan siapa Aksen ya. Mungkin karena teman-teman di sini saya lihat sih ada beberapa yang belum sempat ikutan di sesi-sesi sebelumnya. Kita dari Aksen dibentuk tahun 2018. Banyak project yang kita handle itu rumah tinggal, terus komersil, kantor, dan lain-lain. Berlanjut ke 2019, kita banyak handle project-project modulasi, project-project repetisi, yang banyaknya sih B2B ya, bisnis partner. Di antaranya itu Bobobox dan McD. Di tahun 2020, kita coba inisiasi nih project kita sendiri, yang dimulai dari prototipenya itu kabin Ensayana, yang kita tempatin sekarang. Kita banyak berpartner sama teman-teman yang bisa support kita, salah satunya dari teman-teman NEP nih, untuk energi suryanya, tenaga surya. Nah, maju ke Ensayana. Apa sih Ensayana? Ensayana itu tadi salah satu proyek inisiasi kita, prototype untuk proyek disebar di beberapa klien. Proyek pertama ini kita coba tempatkan di kantor kita di belakang. Kurang lebih sih ukurannya sekitar 7,2 kali 3,6. Banyak yang ikut terlibat di proyek ini. Arsiteknya kita sendiri, Aksen, manufakturnya ada dari KLI, BlueScope, dan lain-lain. Terus prefabnya pun dari tim kita sendiri, namanya N Company. Klien tentu saja kita sendiri. Grafis desain tadi ada Mas Tiorah ya, udah membantu dari grafisnya. Terus tahun 2020 total area kurang lebih sih 35 meter persegi. Nah ini mungkin teman-teman yang tadi udah sempat di highlight sama tim NEP. Ini tampak depan dari cabin kita. Udah kelihatan posisi solar panel kita ada di depan, paling depan. Nggak kita umpetin, posisinya justru diekspos karena memang kita pun pengen nonjolin bahwa kita pun udah melek IoT gitu. Nah, latar belakang kenapa kita bikin prototype cabin ini ada beberapa dari studi kita sih selama terbentuk dari 2018, ya masih muda sebetulnya, dari 2 tahun itu kita belajar apa aja sih yang jadi permasalahan di setiap bangunan itu ya, salah satunya penjadwalan dalam membangun, terus ketidakpastian cost controlnya seperti apa, tidak terstandarnya para pekerja, dan juga kualitas material. Terus yang terutama, yang ketiga itu yang terakhir, gimana cara kita bertanggung jawab terhadap lingkungan. Salah satunya itu kita coba pengen bikin bangunan yang zero waste tanpa meninggalkan jejak sampah yang dibuang sia-sia selama pembangunan. Kalau misalkan kita bikin bangunan konvensional, katakanlah beton bertulang, kita banyak ngebuang material-material sisa, misalkan bekisting, terus bungkus-bungkus semen dan lain-lain, itu jadi sisa-sisa yang kita buang. Nah, sementara yang kita bikin ini di Project Ensayana, kita semuanya coba bikin zero waste, materialnya semuanya jadi tinggal pasang tanpa meninggalkan sampah yang tadi kita bahas. Pengerjaan ini sangat singkat, kita coba tekan jadi kurang lebih 3 minggu untuk pengerjaan. Proses instalasinya itu di lapangan, dari mulai footing sampai roofing, semuanya dipersingkat. Yang tadinya 6 bulan kurang lebih, bisa kita tekan jadi kurang lebih 1 bulanan. Kenapa bisa lebih cepat? Karena tadi balik lagi kita semuanya lebih melek ke modulasi, terus material-material prefab, dan juga ditunjang sama teknologi-teknologi yang bisa menunjang usernya nanti ke depannya. Nah, mengenai masalah obrolan di listriknya, power dari cabinnya, kita disupport dari 2 sumber. Yang pertama itu dari PLN, terus yang kedua dari tentu saja dari tenaga surya, panel surya. Simulasinya kurang lebih seperti ini. Jadi di siang hari kita banyaknya pakai dari teman-teman NEP, panel surya. Terus untuk di malam hari kita pakai yang dari PLN, karena sistem yang kita pakai itu on grid, yang tadi udah sempat dijelasin, tanpa baterai. Jadi kita benar-benar optimal efektifnya itu hanya di siang hari ketika ada sinar matahari. Kebetulan sekarang jam 4:30 ini masih terik nih, jadi kayaknya masih gede tenaga yang kita dapat. Ini kurang lebih isometrik ke seluruh posisi kita
posisi Ensayan itu di sebelah mana. Nomor 5 ini di depan kantor kita, posisinya di tengah-tengah, semuanya ngumpet, tapi masih tetap bisa optimal dapat energi suryanya. Kurang lebih seperti ini untuk overview highlight dari denahnya yang disupport oleh energi surya. Kurang lebih 7,2 kali 3,6. Ada mezanin di atas, total sih jadi kurang lebih 35 meter persegi. Mirip-mirip dengan rumah tipe 36 lah kalau misalkan kita asumsikan di rumah tinggal. Nah, ini sedikit ada highlight foto-fotonya dari ruang bawah, view ke ruang duduk. Ini ada ruang kerja, ruang meeting, dan dia. Untuk masuk ke teknisan solar panel, kita tempatin di depan yang tadi udah sempat di highlight. Materialnya kita kanopi dari plat besi. Kenapa plat besi? Karena kita coba pengen sambil belajar nih, kita naik sendiri, terus cek sendiri, bersihin sendiri, semuanya baik kita sendiri karena kita pun penasaran gimana cara merawatnya, cara pasangnya dan lain-lain. Biar lebih aman kita plat besi dan juga lebih kokoh sih sebetulnya. Aksesorisnya tadi udah sempat di highlight juga, ada ada mountingnya dari aluminium, join, terus spek dari panelnya. Kurang lebih sih kemiringan kanopi kita 10 derajat, sorry. Ini tampak atas dari keteknisannya pemasangan solar panel. Nah, ini kurang lebih kalau misalkan kita coba isometri terurai, posisinya seperti ini. Sangat sederhana, jadi kalau misalkan teman-teman kebingungan cara pasang seperti apa, sebenarnya bisa diaplikasiin di semua jenis atap. Kalau saya lihat atau saya pelajari dari setelah pemasangan. Jadi nggak khawatir bocor sebetulnya karena udah baik lah sistemnya. Cara pasangnya pun udah sangat simpel dan sangat praktis. Gitu mungkin kira-kira. Nah, mengenai upcoming project, kita sih ada beberapa project yang kita coba masukin juga dari tenaga surya. Kurang lebih ada 3, ada project Jatiluhur, nanti kita coba bikin floating cabin di Waduk Jatiluhur di Purwakarta. Kita juga pengennya sih nanti lancar disupport oleh teman-teman NEP, terus ada cabin-cabin di kaki gunung, di bukit-bukit, terus ada di ini yang kanan kita ada project di Bandung, kita coba lagi kembangin juga, mudah-mudahan bisa disupport juga oleh tenaga surya. Kurang lebih seperti itu sih kalau misalkan pembahasan mengenai pemasangan di cabinnya sendiri untuk tenaga surya. Gitu aja mungkin. Mangga dikembaliin ke Mbak Zara. Siap, thank you Mas Gia. Mau sambil Q&A kali ya? Q&A langsung aja ya, baru kita sambil virtual tour, karena ini pertanyaan lumayan banyak. Dari pertanyaan Mbak Cheryl Chandra, apakah penentuan arah pemasangan solar panel oleh Starsol terukur dengan simulasi atau berdasarkan orientasi bangunan? Bagaimana dengan pertimbangan lokasi pemasangan, kayak misalnya ya yang banyak kena shaded area atau misalnya yang lebih lapang. Terus apakah ada pembedakan pemasangan untuk daerah di atas atau di bawah garis khatulistiwa? Terima kasih. Siapa yang mau jawab? Ya, mungkin saya yang jawab ya. Boleh. Yang ahlinya nih. Oh, enggak juga sih, Mas, lebih pengalaman aja. Oke, pertanyaan dari Mbak Shirley ya. Oke, apakah penentuan arah pemasangan solar panel terukur dengan suatu simulasi? Ya, kita ada simulasi sendiri, menggunakan software. Ya, sekarang tuh udah banyak beberapa software sebenarnya yang beredar di umum ya, secara umum. Itu ada yang namanya PVSys, terus ada Helioscope. Nah, itu berapa kayak software yang kita pakai buat menentukan simulasinya. Misalkan dari pemasangan kita masang daya berapa, hasilnya berapa, terus untuk potensi misalkan 20 tahun ke depan itu pengurangannya seperti apa. Nah, itu nanti di simulasi itu juga bisa tergenerate hasilnya. Kemudian pertimbangan lokasi pemasangan. Nah, itu tadi kembali lagi lokasi pemasangan, kita lihat arah rumahnya ini menghadap kemana sih, terus bentuk atapnya seperti apa, apakah atapnya kuat atau enggak, terus jenis atapnya tadi apakah datar atau miring. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan yang harus kita pilih lah kalau untuk lokasi
pemasangan di daerah di atas atau di bawah garis khatulistiwa sih nggak beda jauh ya. Istilahnya emang kita considering dari tadi itu, yang penting arah atap rumahnya, terus bayangan dari objek sekitar itu ada atau enggak, sama bentuk atapnya itu seperti apa. Itu sih nanti yang akan mempengaruhi bagaimana kita menginstal solar panel di rumah kalian. Oke, siap Nun, Mas. Nah, ini pertanyaan yang saya gabungin dari Mas Bayu dan dari Carla. Ini berhubungan kelanjutannya nih, tentang atap dengan atap. Bila atap telah terpasang bangunan lama, kemudian ingin ditambahkan solar panel yang ternyata cukup berat, apakah struktur atap biasa sudah mendukung? Dan bagaimana misalnya sudut minimum solar panel, karena kan berpengaruh juga dengan sudut datang cahaya matahari. Dan bagaimana cara menyelaraskan efektivitas solar panel dengan bentuk atap. Nah, itu teknis banget. Ya, mungkin saya yang jawab ya. Sekaligus menambahkan tadi, Arbi udah jelasin juga. Jadi banyak yang nanya tentang arah sudut solar panel itu menghadap matahari. Tentunya ini sangat berpengaruh banyak ya. Apalagi kalau solar panelnya itu gede banget. Solar farm itu akan berpengaruh banyak karena ya tentu aja dengan menghadap matahari daya yang dihasilkan masih bisa besar banget gitu. Jadi tapi best practice-nya kalau di atap itu cuma biasanya kita menerapkannya gini aja. Si rumah itu menghadap kemana? Terutama atapnya. Biasanya kan atapnya cuma ada 2 nih ya arahnya. Kecuali rumahnya mungkin gede, atapnya bisa banyak. Nah, tadi juga ada yang bilang untuk ke arah mana, karena kita tepat di garis khatulistiwa, sebenarnya Indonesia itu enak gitu. Jadi kalau contoh ya Jakarta atau Bandung, itu kan di bawah, arahnya ke selatan dari garis khatulistiwa ya. Berarti tinggal mataharinya, solar panelnya itu maksimal kalau bisa kita hadapkan ke utaranya gitu. Berapa derajatnya? Nah, best practice-nya itu 6 sampai 10 derajat lah. Kalau di Indonesia ya. Jadi tergantung lagi daerahnya di mana. Tapi sejauh ini biasanya kita lakukan simulasi itu baik Indonesia bagian barat maupun timur di Kalimantan pun itu menghadapnya ke arah tengah khatulistiwa. Jadi kalau yang di atasnya utara khatulistiwa itu berarti menghadapnya ke selatan. Nah, sudutnya itu berkisar 6 sampai 8. Jadi tinggal dicari spot di atapnya itu mana sih yang paling menghadap ke matahari dan bisa berapa. Cuma untuk sudut, ini tidak terlalu banyak besar pengaruhnya ya. Jadi kalau rumah kan saya nggak tahu, mungkin teman-teman arsitek lebih paham ya, berapa sudut kemiringan biasanya yang rumah. Cuma 20-30 Mas. 20-30 itu masih bisa mencukupi solar panel bekerja lah. Paling degradasinya di bawah 20%, seperti itu sih biasanya. Jadi nggak perlu penambahan struktur baru ya, atau misalnya dialin gitu biar tetap agak lanjut. Iya, kecuali memang atapnya memang atap lama mungkin ya, yang takutnya berat. Ya, kalau mulai bangun rumah dari awal, ya sebaiknya memperhatikan itu. Tapi kalau udah ada atap existing, ya tinggal kita cari mana yang paling efisien. Dan itu bisa juga menggunakan alat simulasi tadi, software. Bebannya rata-rata gimana ya Mas, bayangannya? Beban? Jadi, misalnya biar ada bayangan gitu, kalau yang pakai struktur atap kuda-kuda ringan, atau misalnya baja ringan ataupun dari kayu, mereka bisa prediksi lah kira-kira ini bakal punya beban yang terlalu berat apa enggak gitu ke atapnya. Mungkin Arbi bisa jawab yang teknis mesin. Ya, kalau untuk kayak misalnya jenis atap sendiri, kita nggak lebih paham lah dibanding kawan-kawan aksen. Tapi intinya seberapa banyak sih istilahnya sistem yang kalian mau pasang di rumah. Let's say tadi nih di aksen kan ada 6 panel ya, 6 panel. Terus itu masing-masing panelnya itu berarti 16 kilo. Itu berarti kan tinggal 16 kilo dikali 6 panel. Nah itu kan karena sebenarnya kan beratnya itu nggak center gitu ya, dia terdistribusi. Jadi istilahnya dari bantuan mounting ini, kalau misalkan kita taruh di
kaki-kaki yang tepat di struktur atapnya, itu istilahnya bebannya bisa terdistribusi dengan baik sih. Jadi kalau untuk nanti evaluasi apakah struktur atapnya atau enggak, kita lihat lagi sebenarnya sistem solar panel ini dengan misalkan 10 kW atau berapa kW yang gede, apakah cukup gitu, apakah bisa menampung. Nah itu nanti akan ada evaluasinya lagi dari tim kami. Seperti itu. Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Riko Firmansyah. Sekarang agak yang berhubungan dengan kelistrikan. Apakah solar system on-grid atau EXIM bisa membantu menstabilkan input dari PLN yang di bawah standar atau naik turun kurang dari 220 volt? Saya nggak paham sih itu. Iya. Saya akan coba menjawab ya. Jadi kalau si solar panel ini sebenarnya ini sekaligus mengedukasi sih. Jadi inverter itu mungkin udah banyak ya. Tahu inverter, ada inverter biasa kita pakai di mobil. Di mobil dari DC ke AC supaya bisa nyalain misalkan vakum atau apa ya. Nah, itu juga namanya inverter. Tapi yang bedanya, ini yang terpasang di Aksen juga, itu tadi ada inverter on grid, ada inverter off grid. Nah, contoh untuk si inverter on grid itu komponennya di dalamnya itu nggak sama dengan inverter yang kita bisa beli 200 sampai 300 ribu bahkan di bawah itu yang bisa dipakai di mobil. Karena si inverter on grid ini dia akan mentrace listrik PLN dan dia akan mensinkronkan. Jadi otomatis kalau pertanyaannya tadi ya bisa menstabilkan input dari PLN, ya itu nggak bisa ya karena itu tugasnya PLN harusnya. Listrik terdistribut dengan stabil itu tugasnya PLN. Tapi dengan kita pakai si inverter yang istilahnya yang tepat ya, yang on grid, itu tidak akan merusak kelistrikan di dalam rumah gitu. Jadi kita harus memastikan juga nih inverternya yang tepat. Biasanya solar inverter itu yang udah dibuat memang khusus untuk renewable energy gitu. Jadi dia akan mentrace dulu ada nggak si PLN-nya nih, dia akan mentrace, terus dia akan mensinkronkan. Seperti itu sih kalau untuk pertanyaan tadi. Oke, siap. Semoga terjawab ya Mas Riko. Pertanyaan selanjutnya bisa dari Mas Gimnastiar, apakah bisa berpindah 100% ke solar panel, dan kalau bisa secara biaya perbandingan dengan pembangkit listrik sekarang seberapa beda? Tadi udah dijelasin sih, cuman mungkin gambaran simpelnya kali ya, perbandingannya seberapa besar. Sama nitip pertanyaan sedikit ya Mas, perbedaannya on grid sama hybrid tuh signifikannya apa sih? Karena kan sebenarnya kadang aku kira on grid tuh hybrid gitu, karena kan sama-sama ada energi lain gitu. Energi lain, betul. Cuman bedanya hybrid tuh di mana gitu? Oke. Sama. Iya, oke. Sip. Mungkin tadi ya pertanyaan pertama dulu, berpindah 100% ke solar panel bisa banget. Tapi tadi 100%-nya mau seperti apa nih? Kalau yang terpasang di Aksen itu 1000 WP ya. 1000 WP, sedangkan kelistrikan yang didesain untuk si cabin itu 2200, itu kan berarti baru 50% dari daya si rumah ya. Dan itu on grid. Nah, kalau kita mau 100% mandiri, seperti yang tadi dijelasin Ardi di awal ya, kalau kita mau fokusnya itu bukan penghematan, tapi kemandirian energi, berarti kita harus punya yang membantu lagi si solar panel ini. Which is biasanya sekarang yang applicable adalah baterai. Nah, kalau kita bicara baterai itu udah beda perhitungan lagi. Jadi tadi kalau yang kita presentasikan itu simulasi dengan menggunakan on grid, di mana yang kita dapat itu penghematannya. Kalau dengan baterai, sekarang teknologi baterai itu sudah cukup murah. Maksudnya harganya sudah cukup turun, tapi harganya masih sangat mahal untuk diterapkan di perumahan ya. Contohnya gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya 100% ke solar panel, tadi harus ada, karena tadi ya intermitensi, kuncinya intermitensi. Jadi harus ada yang membantu si solar panel tadi bisa 100% atau enggak. Terus apa tadi Mbak Zara pertanyaan? Sorry. Hybrid sama on grid karena sama-sama. Oh ya, sebenarnya hybrid itu karena banyak terms-nya ya. Jadi kadang kalau teman-teman tanya ke solar installer yang lain juga,
mungkin akan berbeda karena itu. Jadi makanya kita biasanya kalau hybrid itu di luar dari dengan PLN. Jadi kalau on grid itu benar-benar utility power, jadi power yang gede yang di manage untuk mensuplai banyak rumah. Itu namanya utility kan ya. Jadi utility yang kita punya berarti PLN. Itu on grid. Gridnya yang harus gede. Tapi kalau hybrid bisa dengan renewable energy lain, bisa dengan genset, bisa dengan baterai. Nah, biasanya hybrid yang kita gunakan itu untuk orang-orang yang mau pakai solar panel, tapi nggak mau mati lampu nih. Nah, itu bisa hybrid kan dengan baterai. Jadi nggak 100% off grid, tapi nggak 100% on grid juga. Jadi ketika PLN ada, tugasnya menghemat energi. Tapi ketika PLN mati, yang daya yang tersimpan di baterai itu jadi yang supply, jadi nggak ikut mati. Kalau on grid kan tetap ya. Jadi kalau di Aksen misalkan on grid ya, PLN mati akan tetap ikut mati karena tadi primary energinya itu nggak ada gitu. Kalau yang on grid primary energinya utility tadi, utility grid atau kita biasa PLN nyebutnya gitu sih. Oke, siap. Sambil nuhun Mas Hamid, sambil nunggu Mas Gia, kayaknya lagi persiapan buat virtual tour ya, jadi sambil di sela-sela aja ya Q&A-nya biar. Iya, boleh. Oh, udah ada. Mantap. Mas Gia boleh sambil di host. Oke. Ada ya suara? Virtual. Ya, jelas virtual. Oke. Tour sedikit. Langsung kita mulai aja ya? Ya, boleh. Oke. Nah, ini teman-teman, jadi solar panel kita ada di posisi depan fasad si cabin, seperti yang udah teman-teman lihat. Kita sengaja pasang di depan, posisinya sih ini menghadap ke utara ya sebetulnya. Ke selatan. Jadi arah lintasan matahari kita dapat dari arah barat dari timur ke barat. Kenapa kita sengaja dipasang di depan? Ya karena memang posisi yang paling datar itu ada di depan. Karena atap kita kan untuk yang sisi pendeknya itu lebih kurang lebih 45 derajat, dan untuk yang sisi panjang ini 30 derajat. Khawatirnya sih takut ngeganggu lintasan matahari yang tadi sempat dibahas sama teman-teman dari NEP. Seperti ini sih visualnya. Mungkin sambil sedikit kita coba masuk ke dalam ya. Kayak gimana di dalamnya. Kalau misalkan memang teman-teman pengen lihat. Halo Mas Gia, dengar suara. Halo. Ada? Oke. Nah, ini mungkin sedikit highlight aja sih, lebih ke intermezzo. Sebelum kita bahas panelnya, ini ruangan cabin kita. Posisi saya ini lagi di lantai bawah. Sebenarnya macam-macam. Cabin itu bisa dipakai untuk fungsi apapun. Untuk sementara sih di kita pakainya untuk area ruang duduk, ruang santai, ruang nonton, terus ruang main-main di sini. Terus di sebelah sini pun ada ruang kerja, ada teman-teman lagi kerja. Ini Pak Bos kita, Pak Prinsipal kita, Pak Yanuar, lagi pura-pura kerja. Ada teman-teman yang lain juga yang lagi kerja sih. Terus kita coba lihat ke atas, sambil kita lihat juga posisi panel surya kita dari lantai mezanin ya. Ini lantai atas kita, ruang kerja juga sih tetap, sambil sebenarnya kita tuh dulu pengen ngefungsiin ruang ini tuh ruang podcast. Sebelum kita ada pandemi kan kita sebenarnya podcast dari Spotify. Sekarang lebih fokus ke Zoom, jadi dipakai untuk ruang kerja dulu. Nah, di sini bisa ngelihat dari panel surya yang kita pasang, cara maintenance-nya, cara aksesnya, kita semua dari jendela sini nih. Manjat dari itu ya, pixelated Papandayan yang Betul. Udah kelihatan ada kurang lebih 6 panel, semuanya selebar dari cabin ini, kurang lebih sih 7 meteran. Posisinya simple, pemasangannya simple, praktis. Gampang juga diaksesnya. Gitu kira-kira. Itu kalau ada yang nanya atapnya atap apa, Mas? Atapnya dari bahan material plat besi. Kurang lebih ketebalan 1,2. Kenapa kita pakai plat besi?
kita pengen sering main-main aja sih, pengen lebih sering kayak gimana ngelihat cara pasangnya ke teman-teman yang baru join juga, kita mungkin bisa perlihatkan gimana instalasinya dan lain-lain biar lebih kuat aja sih. Jadi pakai panel plat besi dari material kanopinya. Oke, ini sambil Gitu, aku pertanyaannya dari Mas Yogi Nur Hidayat. Apakah bisa diinstal di atap yang menggunakan material atap seng? Saya pikir sih harusnya bisa, karena kan seng itu yang jelas asalkan material atapnya corrugate atau gelombang, pasti bisa. Karena dia pasangnya seharusnya ada di posisi gunungan dari sengnya. Itu pun bisa menghindari bocor. Dan dari berat atau bobot dari panelnya sendiri kan nggak terlalu berat-berat amat. Satu panelnya 16 kg. Seharusnya dengan kerangka standar atau struktur standar sudah bisa menopang dari sejumlah panel, 6 panel ini nih. Kalau atap genteng kan dia lebih bergelombang banget, Yes. Dan ada singles gitu. Terus itu pemasangannya apakah ada mount lain gitu yang menghubungkan antara si solar panel dan atap genteng? Oh, kalau untuk itu boleh sendiri, dibantu? jadi emang ada tergantung aplikasian pemasangan itu di mana. Jadi kalau tadi kan udah digambarin ya, kalau di Aksen ini dia pakainya L-fit, tapi dia bener langsung ke yang bagian datar. Nah kalau ini kalau genteng, dia itu singlesnya itu dicopot dulu. Singlesnya dicopot, terus kita kaitin ke, jadi ada namanya ini roof tiles namanya, hook tiles gitu. Jadi dia dicopot rangka atapnya, gentengnya, terus kita kaitin ke struktur atap di situ. Jadi dia bentuknya itu kayak U gitu. Jadi dari rangkanya ini rangka di sini, dia bentuknya menjalar gini, terus bentuk tarik ini U gitu. Jadi buat ngepegang di sini di frame-nya itu di sini. Terus jadi dia duduk, ya dipasang lagi, dimasukin atapnya jadi keduduk gitu. Oke. Diselipin berarti ya? Iya, diselipin. Oke. Dari Mas Yoga juga sambil ada yang nanya tadi. Mas Yoga nanya, kalau apakah solar panel bisa menambahkan daya listrik? Menambahkan daya listrik tadi udah dijawab ya. Bisa dan ngebantu banget buat peralatan elektronik yang memakai watt tinggi. Karena kan di Aksen juga dialirin ya si kelebihan energi itu ke kantor. Nambahin Pak. Kalau menambah daya itu nggak bisa ya. Jadi bukan daya ya? Kalau misalkan contoh daya terpasang di rumah itu 2.200 ya. 2.200 dengan kita tambah solar panel 1.000 jadi 3.200 itu enggak. Jadi karena ini sistemnya dia apa istilahnya? Paralel, bekerjanya berbarengan dan juga di regulasi pemerintah juga ditetapkan seperti itu. Maksimal daya yang terpasang di rumah. Jadi kalau ngelihat dari kapasitas daya itu nggak akan nambah. Tapi solar panel ini akan mengurangi tagihan si listrik gitu sih. Jadi kalau itu cuma sekedar terms aja. Jadi kalau menambah daya itu bukan menambah daya, istilahnya menambah sumber jadi 2 gitu. Oke. Gitu, ya. Jadi lebih nge-supply watt yang udah ada. Iya betul. Gitu. Kita sambil jalan ke depan ya, kita lihat dari depan dari posisi bata, biar lebih jelas. Ini sambil aku tambahin lagi ada pertanyaan dari Mbak Steril. Apakah solar panel untuk residential yang ditampilkan Starsol dapat diterapkan untuk camper van yang ngetren di luar negeri? Terus juga payback yang dihitung apakah sudah termasuk perhitungan biaya dan pembelian baterai. Nah, baterai juga kan komponen yang beda lagi sebenarnya. Ini juga menarik banget buat dibahas sih. Karena yang kita tahu itu baterai harganya seharga mobil ya katanya. Terus betul. Jadi baterai sangat mahal banget. Sekarang kan udah ini ya. Banyak produsen baterai kan kalau di luar negeri ada ya Tesla Powerwall. Nah sebenarnya Tesla itu ngeluarin baterai itu tuh tujuan utamanya kalau saya tidak salah ya itu untuk men-charge si mobilnya si Tesla ya. Jadi karena misalkan kita mau nge-charge-nya malam hari di rumah itu kan ini ya terbatas gitu. Makanya kita simpan dulu untuk nge-charge itu.
Nah, jadi kalau untuk di rumah dipakai itu sangat bisa, tapi pertama biaya baterai itu sangat mahal. Jadi kalau saya pernah lihat juga di apa istilahnya ada yang jual ya power wall entah itu Tesla atau bukan, itu satu power wall itu sekitar 120 jutaan. Nah, kapasitasnya itu hanya sekitar 18, kalau saya tidak salah, itu 18 kWh. Nah, kalau 18 kWh itu satu hari dengan rumah 2.200, rumahnya full, apalagi pakai AC dan segala macam, itu sangat kurang. Gitu. Masih sangat kurang. Jadi 110 juta aja udah masih bisa kurang. Karena kalau pakai baterai, kita itu harus memperhatikan ada namanya day of autonomy ya. Jadi hari otonomi di mana misalkan si matahari ini lagi nggak terik. Misalkan 3 hari berturut-turut hujan, itu harus diperhatikan supaya tetap bisa nyala rumah kita. Jadi tapi kita pernah mengerjakan itu juga. Maksudnya pernah mensimulasikan baterai ya, terutama untuk solar panel yang dipasang bukan hanya di residensial ya, jadi di bisnis to bisnis, B2B kita sering menghitung kebutuhan baterai dari solar panel ke baterai. Jadi kalau teman-teman punya referensi, punya pertanyaan untuk bagaimana menghitung baterai, mungkin nanti di lain waktu kita bisa jelaskan gitu, atau teman-teman boleh tanya ke sosmed dan juga kontak-kontak kita gitu. Gitu sih kalau soal baterai, karena banyak juga yang nanyain tentang baterai ya. Kalau di Accent ini on grid, sekali lagi di Accent on grid tidak menggunakan baterai. Jadi sekalian saya tambahin sedikit ya dari pemahaman dasar saya. Iya. Kalau baterai itu dibutuhkan kalau kita off grid. Betul. Benar. Dan kalau misalnya dibutuhkan kalau untuk pemakaian malam hari ya. Jadi kalau ada komponen inverter itu kan yang mengubah si tenaga surya jadi listrik. Baterai itu yang menyimpan. Kalau nggak disimpan, lulus langsung kan ke si colokan-colokan. Tapi kalau dengan on grid dan kita pasang Exim, kebetulan di Indonesia juga udah bisa, kelebihannya bisa kita jual gitu. Asalkan kita pasang Exim dari PLN yang resmi ya. Gitu. Itu bisa dijual juga. Kalau teknis ngejualnya sendiri kayak gimana ya Mas biasanya? Kalau ngejualnya biasanya langsung berkurang di tagihan. Jadi kalau kita pasang Exim, otomatis tagihan kita itu jadi pasca bayar. Jadi pasca bayar. Jadi nggak boleh prabayar. Jadi di situ ada nanti catatan penjualan, namanya ekspor energi kita dari pelanggan ke PLN. Jadi tercatat di situ, itu nanti yang dikali 65%. Jadi kita pernah punya pilot project juga di Tangerang sini, itu udah pasang Exim. Jadi ketika dia penggunaannya berlebih, produksinya lagi berlebih dan penggunaannya kurang, itu langsung kecatat di bulan itu juga. Istilahnya kejual, tapi dihargainya hanya 65% dari tarif dasar listrik sekarang. Jadi itu otomatis sih, jadi otomatis ke tagihan bulanan. Skema jual belinya. Untuk segi besar ini, segi ukuran solar panel ini berarti visible ya buat diterapkan di camper van atau di mobil-mobil lain. Kalau tentang itu tadi solar panelnya aja, yang modulnya itu sebenarnya banyak teknologi juga. Jadi yang kita gunakan di Accent ini yang efisiensinya paling besar saat ini, yang monokristalin. Nah, ada juga yang thin film itu jadi cuma, kalau yang ini kan kaca ya, lapisannya kaca, terus ada frame-nya. Kalau thin film itu gelasnya itu dia bisa lebih fleksibel. Nah, mungkin itu yang biasa dipakai di camper van. Tapi ini pun sebenarnya bisa dipakai. Jadi tinggal nanti ngitung beratnya dan lebarnya. Kalau solar panel ukurannya macam-macam. Kalau yang thin film itu bisa di-bend nggak? Iya, betul, bisa di-bend. Jadi dia cuma itu sekali lagi efisiensinya lebih kurang daripada yang kita pakai di Accent. Gitu. Jadi kalau untuk sekedar di camper van-nya ya nyimpen solar panel kecil, terus baterainya juga kecil, cuma untuk menyalakan ya mungkin lampu di malam hari, terus apalagi ya mungkin rice cooker yang kecil-kecil, nah itu mungkin bisa. Dan nilainya bisa kita hitung, karena investasinya juga tidak terlalu besar ya kalau cuma kebutuhan di camper van. Tapi beda cerita kalau kebutuhan baterai yang di perumahan sekarang, apalagi orang-orang Indonesia sekarang kan
rumahnya alat listriknya udah banyak banget ya gitu. Kulkasnya aja bisa gede-gede, AC-nya bisa 2 PK, ada banyak gitu. Itu kalau dipasangin solar panel mandiri dengan baterai, investasinya mungkin bisa sangat besar. Jadi yang paling baik sekarang emang kalau secara sisi modal di awal ya, kalau modal di awalnya secara masih efektif dan applicable itu masih yang on grid. Siap, thank you pisan Mas Hamid. Yeah. Ini di site di Ensayana, area Ensayana bagus banget ya cahayanya. Lagi matahari sore. Lagi bagus-bagusnya? Lagi ini matahari anak senja gitu ya. Nah, gitu kan. Sambil ngopi-ngopi. Mungkin sambil mau dilihat kali ya, tenaga yang kita serap berapa, bisa dilihat dari inverternya. Nanti Mas Arbian boleh bantu jelasin ya? Oke. Komponennya. Ini kita taruh di depan juga masih. Nah, ini device inverternya nih, teman-teman. Ada angka di sana. Coba dilihat. Agak reflektif ya, karena ada cahaya juga. Kalau saya lihat sih di sini tadi sih sekitar 200 sampai 300-an. Oke. Artinya apa? Artinya itu ada 200 watt yang dari solar panel untuk dirubah ke listrik AC. Karena waktunya sekarang udah sore juga kan, menjelang mau terbenam, jadi berkurang dari yang tadinya bisa 1.100 ya maksimalnya. Sekarang berkurang jadi istilahnya cuma 1/5-nya, karena ya itu tadi, karena mataharinya udah mulai tidur kan. Jadi energinya berkurang. Mas dia boleh dilihatin juga di belakang kita ada komponen lain. Komponen di belakang ya? Nah. Oke. Komponen di belakang itu berarti panelnya ya? Nanti Mas, teman-teman dari tim NEP boleh dibantu. Teman-teman Aksen kerjanya lagi jelasin. Lagi serius-serius mereka nih, nggak tahu. Lagi ngerjain apa? Nggak ada kerjaan juga padahal. Ini posisi panel kita nih, ada di belakang. Yeah. Kita coba tutup pakai box, karena kan ke-expose hujan ya. Kita buka. Nah, itu kalau teman-teman lihat, setrum ya? Ada harus pakai sendal Mas ya. Pakai sendal nih, bentar. Jangan ditiru ya teman-teman. Ini adalah tadi komponen yang dijelasin sama Mas Ardi, ada komponen proteksi. Jadi semuanya di sini sebenarnya proteksi. Ada AC dan ada DC. Enggak. Jadi yang besar ini, yang besar ini komponen-komponen proteksi AC. Nah, dan juga ada beberapa device tambahan yang kita pasang untuk memonitornya itu ya. Jadi ada beberapa device. Sisanya mah komponen proteksi biasa. Jadi ada 2 tadi, DC sama AC. Nah, kenapa ini penting? Karena biasanya ini ya, kalau solar panel itu kan di atas atap. Di atas atap ada kemungkinan petir, ada kemungkinan konslet, dan segala macam. Maka komponen proteksi tadi itu jadi penting. Ini selalu kita perhatikan dan selalu kita hitung kebutuhan device proteksinya itu berapa. Jadi di Starsol selalu kita pastikan itu tidak akan mengganggu kelistrikan di rumah. Nah, Mas, saya pengen nanya nih, boleh dibantu jelasin juga kali ya? Ini kan ada sebetulnya campur ya, panel-panelnya ada banyak tuas-tuas nih. Sebetulnya yang esensial bukan esensial sih, properti dari NEP itu apa aja ya? Kalau misalkan kita lihat dari barang-barang yang ada di sini. Nah, jadi kalau teman-teman tahu kan biasanya di rumah kita sering lihat juga ya, ini namanya MCB ya, main circuit breaker. Jadi yang ada tuas-tuasnya itu sebenarnya proteksi dari arus short circuit. Jadi kalau misalkan ada kesetrum atau ada bocor arus, itu mati duluan tuh. Nah, jadi kalau ini sebenarnya masalah desain aja ya, bagaimana mendesain dan menempatkan si MCB tadi. Jadi kalau Mas Gia lihat di bagian bawah dan sebelah kanan, kan bagian bawah itu ada 2 sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Kalau yang 2 sebelah kiri itu PLN dan solar panel masuk, itu masuk dari situ.
Jadi sinkronnya, nyambungnya antara solar panel dengan PLN itu di situ. Jadi kalau saya lupa kiri apa kanan PLN apa ini, tapi yang jelas kalau si solar panelnya itu ada gangguan, dia akan diproteksi dari situ dulu. Jadi bakal mati dulu di situ. Nah kalau yang sebelah kanannya itu kebeban semua. Itu tergantung dari installernya lagi ya. Mau dibagi ke berapa beban. Itu sih. Kalau yang bagian atas itu cuma meteringnya. Jadi yang atas sebelah kiri, tengah, itu meteringnya. Dan yang bawah itu device kita untuk connect tadi ke internet ya. Untuk connect ke cloud kita. Harus selalu ada ya berarti ya? Ini sebenarnya nggak selalu ada, tapi di setiap site kita pasang monitoring tadi, supaya kita bisa memantau dan juga itu tadi future development kita pengen ke arah monitoring energy usage di rumah gitu sih. Mungkin solar installer lain, solar PV installer lain punya monitoring juga, tapi biasanya bawaan dari bawaan pabrikan di inverter itu harus connect dulu ke cloud-nya si pabrikan. Nah kalau kita udah langsung ke cloud kita yang kita manage gitu, jadi teman-teman di Aksen juga bisa sambil melihat. Oke. Ada lagi Mbak Zara yang dibahas dari panel ini? Cukup sih. Paling ada pertanyaan, diselipin lagi pertanyaan sedikit dari Mbak Sinta Ardiana. Apakah ada chance solar panel ini tidak berfungsi sama sekali atau mengalami kerusakan? Jadi apa aja kira-kira kemungkinan yang disebabkan oleh kurang maintenance yang baik atau ada kemungkinan lain? Kalau chance kerusakan, sebenarnya yang paling tahan itu si solar panelnya. Jadi solar panel yang di atap tadi, itu yang paling tahan sampai 25 tahun sebenarnya. Tapi itu pun 25 tahun dia ini bukan tidak bisa digunakan sama sekali, tapi performance-nya yang turun. Nah, chance rusaknya mungkin karena ini aja ya, istilahnya itu kan bahannya kaca dan segala macam, dan kacanya dan si solar panel dalam kacanya itu istilahnya di press gitu ya. Jadi kalau misalkan itu ada retak atau kebocoran, tapi itu cukup kuat ya, cukup kuat kalau yang model sekarang yang kita pakai di Aksen itu sangat cukup kuat. Jadi kalau tadi itu ada retak dan pecah atau kebocoran itu biasanya akan merusak. Jadi kalau solar panel itu satu panel ya, satu panel kalau ada istilahnya biasanya ada bintik hitam kalau dia rusak itu di solar panelnya. Itu satu solar panel tidak akan bekerja gitu. Jadi paling itu. Cuma itu jarang banget kami temukan sejauh ini kasus-kasus seperti itu. Nah, kemudian yang tadi setelah solar panel ada namanya inverter kan. Nah, inverter ini yang teknologinya istilahnya elektronik lah ya. Sama seperti elektronik, sama seperti TV, smart elektronik lah, sama seperti dan segala macam elektronik itu chance rusaknya lebih besar di inverter. Jadi makanya kita tulis di presentasi kita juga, biasanya inverter itu 8-10 tahun garansinya, garansi resminya. Gitu. Jadi paling yang rentan itu tadi si inverter doang. Kalau solar panelnya bisa sampai 20 tahun. Ini pertanyaan dari Mas Budianto. Mengapa tidak dipasang di atap bangunan? Lokasi yang sekarang bukankah rawan terkena bayangan atap? Tadi udah dijelasin juga ya perbedaannya. Pertama ini lebih ngadep utara ya? Selatan. Dan kalau misalnya ditaruh di atap, kalau misalnya bayangan atapnya itu ngaruh banget nggak sih sebenarnya? Kalau sebenarnya kalau kena bayangan yang sangat berpengaruh itu kalau dia kena bayangannya hanya sebagian. Jadi kan ada tuh tadi chance juga di si solar panelnya di Aksen kena bayangannya sebagian. Itu akan performanya akan drop banget karena yang ketutup hanya sebagian. Kalau dia rata, penyebarannya rata itu ya secara natural aja dia berkurang untuk ini dari si pencahayaannya, intensitas mataharinya. Jadi sebenarnya kalau tidak ada objek yang menghalangi itu lebih baik gitu. Tapi karena kemarin
dengan Aksen ini kan kita memperhatikan tata letaknya supaya mudah dijangkau juga, mudah dilihat. Jadi taruhnya di depan. Tapi kalau mau memaksimalkan lagi, ya tadi ikutin kaidah-kaidah best practice-nya aja gitu. Kalau yang di sini panel yang dipakai mempunyai efisiensi berapa persen dari Mas Budianto? Kalau ini monokristalin ya, yang teknologi sekarang itu berkisar, saya lupa pastinya. Tapi kalau bicara efisiensi modul surya itu berkisar antara 21 sampai 23% sekarang. Setahu saya bahkan teknologi terbaru bisa sampai 26 mendekati 30. Itu kalau bisa dilihat. Jadi kalau bicara efisiensi yang pertama ini karena ini banyak komponen ya, ada solar panel, ada inverter dan segala macam. Nah, si solar panelnya sendiri mengubah intensitas matahari tadi menjadi listrik itu sekitar 23 sampai 26%. Itu sudah teknologi yang terbaru sekarang. Kalau inverternya itu mengkonversikan tadi si listrik itu bisa 99,9%. Jadi yang mungkin yang ditanyakan Mas Budianto tadi ya ininya si solar panelnya. Ini aku masuk ke 2 pertanyaan terakhir, nanti ada dari Mbak Prudensia dan Mas Agung. Dari Mbak Prudensia, apakah debu mempengaruhi efisiensi daya serapnya matahari? Dan berapa seringnya solar panel harus dibersihkan dari debu untuk musim kemarau? Oke, yang seperti saya jelaskan di awal-awal slide ya. Untuk debu apakah mempengaruhi efisiensi daya serapnya matahari? Iya ngaruh, kalau misalkan itu udah numpuknya banyak banget. Sebenarnya kalau masih tipis-tipis sih, ya, itu nggak ngaruh signifikan ya. Kecuali kalau dia udah tebal banget, kalau misalkan ya ini misalkan di daerahnya emang polusinya tinggi banget, terus debunya lalu lalang lah banyak, itu emang harus dibersihkan kalau udah menumpuk banget. Cuman terus kemudian seberapa sering sih kita harus ngebersihin solar panel? Nah itu sebenarnya 3 bulan sampai 6 bulan sekali itu udah cukup. Kita lihat lagi juga istilahnya pada saat bersih itu seperti apa, dan pada saat kotor itu perbedaannya seberapa tebal atau seberapa banyak debu yang nempel aja. Kalau misalkan pada kita lihat emang udah terlalu kotor atau apa, ya itu sebaiknya dibersihkan. Cuman kalau masih tipis-tipis, itu masih bisa berjalan dengan efisiensi yang baik kok. Itu aja sih paling. Ya, Aksen boleh cerita Mas Gia kemarin sebanyak apa debunya 2 bulan kemarin? Aduh, ditanya sebanyak apa ya? Lumayan agak tebal juga. Perlu waktu untuk sekitar sehari penuh untuk kita bersih-bersih area kanopinya. Untungnya mudah dijangkau juga, jadi mudah dibersihin. Jadi so far sih aman ya. Pas kita kemarin bersih-bersih, nggak ada kendala. Gitu. Karena kita kebetulan di jalan raya sih, jadi ini jadi banyak banget debunya. Jalan raya. Yes. Nah, ini pertanyaan penutup dari Mas Agung Kurnia. Bahan dan material yang digunakan sebagai solar panel, apakah ramah lingkungan? Jika tidak, apakah di Indonesia sudah mampu untuk mendaur ulang solar panel? Oke. Sebenarnya komponen-komponennya masih ada yang nggak ramah lingkungan ya. Let's say kayak misalkan plastik. Ini sebenarnya saya ada gambar sih, infografis soal recycle, cuman karena lagi virtual tour, jadi paling saya ceritakan aja. Di komponen-komponen itu kan tergantung ya, dia itu silikon atau thin film. Jadi yang monokristalin kan silikon base panel ya. Jadi itu isinya itu ada sekitar kaca, plastik, aluminium, silikon, sama metal. Nah, untuk recycling proses di Indonesia itu apakah sudah ada? Nah, itu untuk menjawab itu sih sampai saat ini mungkin belum bisa banyak ya, karena produksi solar panel di Indonesia sendiri pun itu masih kecil dibandingkan kalau misalkan negara Asia Tenggara lainnya. Jadi kebutuhan solar panel di Indonesia itu masih sedikit, sehingga produksi dan kemampuan produksi manufacturer pabrikan solar panel di Indonesia itu masih kecil. Beda kalau misalkan kemampuan produksi di solar panel di Indonesia udah tinggi, itu mungkin bisa menambah istilahnya tempat daur ulang untuk solar panel itu sendiri. Kalau untuk BUMN sih udah ada ya, katakan itu yang udah lama lah.
Tapi untuk kejelasan apakah udah bisa didaur ulang itu saya belum tahu lagi apakah bisa dilihat atau tidak. Siap, thank you so much Mas Arbi, Mas Hamid atas penjelasan Q&A yang udah menjawab semua pertanyaan di sini. Mas G juga dan Mas Roli udah bantu virtual tour. Kita tutup aja sesi kali ini. Semoga bermanfaat ilmu-ilmunya. Dan kalau misalnya butuh apa-apa langsung ke ini aja Instagram Starsol, boleh mungkin cara gampangnya. Iya, kalau betul. Starsol, mungkin kita sambil foto ini dulu kali ya, foto grup dulu terakhir. Teman-teman buat yang mau mendapatkan sertifikat nanti akan dikirim linknya via grup untuk isi formnya dulu. Setelah isi form nanti akan dikirimkan via email untuk sertifikatnya. Mas Bedul boleh di ini kan videonya. Teman-teman videonya tolong dinyalain dulu ya. Oke. Oke nih. Adinda, Iren, Grace, Irfan, Pilih, Carla, Michelle, Chandra, Elsia, Sabita. Oke. Thank you ya, terima kasih 1, banyak 2. Sudah setia sampai akhir sesi. Oke, sekali lagi ya. Satu, 2, 3. Oke, sudah, Za. Thank you. Lagi terima kasih. Selamat beristirahat. Jangan lupa minggu depan akan ada sesi bareng Decore AI House, jadi tentang Smart 3D Interior Designing. Kalau yang tertarik, silakan daftar. Linknya ada di bio Aksen ya, teman-teman. Oke, kita akhiri dulu untuk sesi kali ini. Terima kasih tim Starsol, tim Aksen. Ya, terima kasih juga kawan-kawan. Thank you for listening. Please stay tuned for more exciting content about architecture and lifestyle. See ya!